Apa kabar? Baik, luar biasa. Yang di sini apa kabarnya? Baik. Baik, luar biasa. Yang di rumah apa kabar tuh Kak? Nah, buat adik-adik yang di rumah apa kabarnya nih? Semoga adik-adik yang di rumah kabarnya baik-baik dan juga pasti selalu sehat ya Kak. Iya, ditunggu untuk ibadah bareng di Charis Kids. Betul. Nah mungkin karena kotak-kotak depannya masih ada yang kosong, yuk boleh yuk adik-adiknya maju ke depan, ke kotak Maju yuk depannya. yang di belakang. Yes, ke Maju ke depannya. depan. Kalau kotak depannya masih kosong, boleh ditempatin dulu kotak depannya. Iya. Oke, dan kakak mau ingetin lagi nih sepanjang ibadah tetap duduknya di dalam kotaknya masing-masing ya. Dan juga semua gadget, semua permainan, handphone itu tolong disimpan dulu di dalam tasnya masing-masing selama ibadah berlangsung. Oke. Benar. Dan jangan gangguin teman kanan kirinya ya. Betul. Oke. Jangan isengin. Jangan ajak ngobrol. Nah, Semuanya lihat ke depan. Bisa? bisa, pinter. Nah, hari ini tuh minggu baru ya Kak ya berarti ya? Iya, hari Minggu ini baru, minggu baru. di bulan baru lagi ya pastinya ya. Berarti kalau udah kayak gitu bakal ada buku activities baru ya Kak Buku ya? activities yang baru nanti Nah. akan dibagikan, kasih nama, Dan dibawa pulang. dibawa pulang. Jangan Yes. ketinggalan ya. Minggu depan dibawa lagi ya Minggu Kak? depan dibawa lagi. Betul, jangan sampai hilang, jangan sampai ketinggalan. Mm-mm. Oke deh, nah kayaknya adik-adiknya udah mulai gak sabar gak sih Kak untuk mulai ibadahnya? Iya, udah Yuk siap untuk ibadah. kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Oke, Ayo. Nah, tetap berdirinya ngadep depan ya. Oke, pintar. Charis Kids. Kurang. Charis Kids. Mantap, udah mulai nyala semangatnya. Iya. Berarti udah siap belum nih Kak kira-kira nih? buat nyanyi jingle Charis Kids sudah siap? Siap. Siap. Asik. Nyanyi yang keras ya bareng-bareng ya. Betul. Oke. Oke, let's go dengan musiknya. Charis Kids, grace, grace, grace. Charis Kids, grace, grace, grace. Living under His grace, Jesus most beloved children. We are precious in His eyes. We are Charis Kids. Charis Kids, grace, grace, grace. Charis Kids, grace, grace, grace. Charis Kids. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are Charis Kids. Grace, grace, grace. Yeay, coba aku mau denger sekali lagi. Charis Kids. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang space time kanan kirinya bilang Blessed Sunday, Blessed Sunday, Blessed Sunday. Ayo sama-sama kita mau nyanyi buat siapa? Tuhan Yesus. Aduh, aku nggak dengar. Buat siapa? Tuhan Yesus. Let's go. Yuk tepuk tangan yuk. Apa yang tak pernah dilihat mata
kita nyanyi lagi buat Tuhan Yesus. Yuk tepuk tangan yuk. Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dia sebagai penolong dalam kesesakan. Sebab itu aku takkan goyah. Seperti namamu Tuhan, demikian juga kemasyuranmu. Sampai ke ujung bumi, tanganmu Tuhan penuh keadilan. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah jauh dariku. Yuk sama-sama gerakin semua badannya, kita nari buat Tuhan. Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dia sebagai penolong dalam kesesakan. Sebab itu aku takkan goyah. Seperti namamu Tuhan, demikian dengan kemasyuranmu. Sampai ke ujung bumi, tanganmu Tuhan penuh keadilan. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah jauh dariku. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah jauh dariku. Coba adik-adik yuk. Sekalipun dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah jauh dariku. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah jauh dariku. Takkan pernah jauh dariku. Takkan pernah jauh dariku. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay, coba siapa yang masih ingat tema gereja kita tahun lalu? Hah? Apa? The Year of Amen. Di mana semua janji Tuhan itu apa? Hanya apa? Ya. Hanya ada ya dan Amin. amin. Siapa yang masih percaya kalau janji Tuhan itu ya dan amin buat kita semua? Angkat tangannya. Kamu. Oke, sekarang yang percaya semua sama-sama angkat kedua tangannya. Tutup matanya. Kita mau naikkan pujian ini karena kita percaya kalau janjinya Tuhan itu ya dan amin buat hidup kita. Yuk sama-sama angkat kedua tangannya.
Haleluya. Yuk sama-sama kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebentar kita akan masuk ke perjamuan kudus. Untuk teman-teman yang di sini nanti kakak-kakaknya akan bantu untuk membagikan perjamuannya. Dan untuk teman-teman yang di rumah, teman-teman bisa persiapkan roti atau crackers dan sirup atau jus anggur. Ada yang belum boleh angkat tangan? Sudah semua? Sudah? Oke. Kalau sudah yuk sama-sama kita mau memberitakan kematian Tuhan. Kita mau mengingat karya Tuhan Yesus di atas kayu salib buat kita. Amin. Yuk kita angkat rotinya dulu. Rotinya dulu yang kita angkat, ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang Kau berikan hancur-hancuran di atas kayu salib, menanggung semua penyakit kami. Sehingga hari ini Tuhan kami sehat sempurna. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan. Sama-sama kita angkat anggurnya. Ikutin aku berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Sehingga hari ini Tuhan kami menjadi orang benar. Kami menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum. Bagi teman-teman yang kesulitan bukanya nanti bisa minta tolong ke kakak-kakaknya yang di kiri dan yang di kanan ya. Yuk, kalau sudah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, aku mau ajak teman-teman semua kita lipat tangan kita, tutup mata kita, ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu Tuhan yang selalu baru setiap hari. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan firman, yuk sama-sama katakan sama-sama aku anak yang paling disayang Bapa di sorga. Amin. Amin. Nah adik-adik, coba aku mau tanya dulu nih. Kalau ketika aku lagi menceritakan firman Tuhannya, adik-adik boleh ngobrol nggak? Boleh ngobrol atau enggak? Enggak ya? Boleh bercanda sama temennya enggak? Enggak ya? Kita sama-sama lihat ke depan, kita sama-sama duduk, kita dengar firman Tuhan, kita terima bagian yang terbaik dari Tuhan Tuhan Yesus, amin. Teman-teman siap? Oke. Nah, jadi adik-adik, hari ini aku mau cerita dari sebuah cerita yang terdapat di kitab Injil. Nah, mungkin sebelum aku cerita, kita lihat dulu nih gambarnya. Nah, kira-kira ada yang bisa tebak gak? Ini cerita apa sih? Wah, coba ada yang bisa tebak gak ini siapa, yang ini siapa gitu kan. Nah, jadi adik-adik, bagi yang belum tahu ceritanya, aku ceritain ya. Jadi pada suatu hari saat Tuhan Yesus sedang berada di suatu tempat yang bernama Kapernaum. Tempatnya namanya apa? Kapernaum. Nah, yang di sebelah sini, ini adalah petugas pemungut pajak. Ini siapa? Pemungut pajak, oke. Nah, yang di sebelah sini adalah Petrus. Siapa? Petrus. Jadi si petugas pemungut pajak adik-adik, dia
dia datengin Petrus. Ini ya, dia nanya ke Petrus nih, dia diajak ngomong Petrus gitu. Terus dia ngomong gini ke Petrus, apakah gurumu tidak membayar pajak senilai 2 dirham itu gitu. Jadi si petugas pemungut pajak tadi nanya ke siapa? Tanya ke Petrus, nanya tentang Tuhan Yesus gitu. Dia nanya, apakah gurumu tidak membayar pajak senilai berapa dirham tadi? 2 dirham itu. Nah, sebenarnya adik-adik, mereka nanyain hal itu kenapa? Karena mereka hanya ingin mengambil uang dari bait Allah. Nah, kemudian setelah tadi Petrus ditanya ya sama siapa tadi yang sebelah sini? Pemungut pajak. Setelah Petrus ditanya sama pemungut pajak, nah Petrus kemudian dia pergi ke tempat di mana Tuhan Yesus berada gitu. Nah, boleh next gambarnya Kak. Nah, jadi Petrus pergi gitu. Nah, di dalam perjalanan mungkin Petrus berpikir adik-adik, gimana cara bayarnya? Karena pada saat itu Petrus tidak memiliki uang untuk membayar yang tadi 2 dirham itu ya adik-adik ya. Nah, tapi adik-adik, kabar baiknya adalah ketika Petrus sampai di rumah, di tempat di mana Tuhan Yesus berada, bahkan sebelum Petrus berkata sepatah kata pun, Tuhan Yesus sudah ngomong duluan sama Petrus. Tuhan Yesus sudah tahu apa yang Petrus sedang pikirkan. Nah, kita mau sama-sama lihat apa yang Tuhan Yesus katakan ke Petrus, oke? Kita sama-sama baca, aku bacain buat teman-teman di Matius 17 ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau dan ikan pertama, katakan sama-sama aku, ikan pertama. Ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham. Katakan sama-sama aku 4 dirham. 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka. Bagiku dan bagimu juga. Jadi tadi awalnya petugas pajaknya nanya bayar untuk Tuhan Yesus berapa? 2 dirham ya, 1 orang ya. Nah, karena ini untuk Petrus dan untuk Tuhan Yesus, maka 2 tambah 2 jadinya berapa? 4. Sampai sini adik-adik mengerti? Oke, nah coba adik-adik, aku mau nanya. Untuk seseorang memancing gitu ya di danau, teman-teman pernah lihat orang mancing? Pernah ya? Nah, untuk seseorang mancing kemudian di dalam mulut ikannya ada uang gitu, ada uang. Wah, kira-kira mungkin gak sih adik-adik? Kayaknya gak mungkin ya buat manusia ya. Tetapi apa yang gak mungkin buat manusia mungkin buat Tuhan Yesus. Kita lihat gambar selanjutnya. Nah, jadi pada saat itu Petrus mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia pergi ke danau, kemudian dia memancing ikan. Nah, pertanyaan aku, di danau ikannya banyak atau sedikit? Wah, banyak ya. Tadi coba nih, tadi menemukan uang di dalam mulut ikan aja udah susah ya. Apalagi ikannya banyak, makin susah nggak? Secara manusia mungkin kelihatannya, wah gimana Tuhan gitu kan. Kelihatannya nggak mungkin. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, mungkin yang kita bingungin sama seperti yang Petrus bingungin gitu. Dia bingung, gimana caranya di dalam mulut ikan ada uang gitu ya. Terus apakah ikan yang ditangkap ikan yang benar gitu kan? Pasti ketika Petrus nangkap ikan nih, misal yang ini, dia pasti bertanya dong, wah ini ikannya benar gak ya, ada uangnya gak ya di dalam mulutnya gitu. Tetapi adik-adik tahu gak, ketika Petrus menangkap ikan pertama, ikan keberapa? Pertama, artinya ikan yang pertama itu yang dia langsung dapetin ya, bukan kedua, bukan ketiga. Kita lihat gambar selanjutnya. Wah, di dalamnya ada uang. Yang Tuhan Yesus katakan terjadi nggak? Terjadi ya. Nah, adik-adik, jadi yang awalnya mungkin ya Petrus bingung. Wah, gimana nih bisa menemukan uang di dalam mulut ikan? Kemudian ikannya banyak ya. Tetapi dalam tangkapan pertama, yang pertama bukan kedua, bukan ketiga, Petrus langsung menemukan uangnya itu. Amin. Nah, jadi adik-adik dari cerita ini sebenarnya kita bisa belajar loh bahwa
bukan Petrus yang mencari uangnya dan ikannya, sekali lagi, bukan Petrus yang mencari ikannya, tetapi ikan yang sudah ditentukan itu, itulah yang mendatangi Petrus. Sekali lagi aku ulangin, bukan Petrus yang mencari ikannya sebenarnya, tetapi ikan yang sudah ditentukan itu datang kepada Petrus. Nah, apa sih Kak yang bisa kita pelajari dari cerita ini gitu kan? Tadi kita udah belajar bahwa bukan Petrus yang mencari ikannya sebenarnya. Karena kalau Petrus mencari ikannya, gampang nggak nyari ikan yang ada uangnya? Nggak gampang ya. Tetapi sesungguhnya ikan yang mencari siapa? Petrus. Jadi kalau aku bisa bilang di sini, Petrus seperti magnet. Teman-teman tahu magnet nggak? Ada yang pernah megang magnet? Magnet di sekolah, biasa bisa narik apa magnet? Narik besi ya. Misalnya ada besi di sini, kalian taruh magnet aja, besinya dia ketarik ke magnet, betul ya? Nah, sama adik-adik, Petrus di cerita ini sama seperti magnet yang menarik semua berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kabar baiknya buat kita nih. Nah, ini buat kita sekarang. Eyes on me. Kabar baiknya adalah Tuhan Yesus juga membuat kita semua sama seperti Petrus loh adik-adik. Sama seperti Petrus menjadi magnet bagi berkat-berkat yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Nah, kita sama-sama lihat ayatnya. Boleh Kak, next slide ya. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Pertanyaan aku, kalau mengikuti artinya, kan di sini dibilang mengikuti aku. Berarti yang ngikutin adalah kebajikan dan kemurahan belaka. Nah, nanti aku akan kasih lihat gambarnya gimana ya. Jadi biar lebih jelas. Tapi sebelum itu kita baca bahasa Inggrisnya, oke? Coba Kak bahasa Inggrisnya. Nah, ini bahasa Inggrisnya versi New Living Translation. Di depannya ada kata apa? Sure, surely. Coba aku mau nanya, surely artinya pasti kan? Bener gak? Bukan maybe, artinya apa? Pasti terjadi. Surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life and I will live in the house of the Lord forever. Nah, adik-adik, jadi kita sama-sama lihat ke depan yuk. Ayo, kita nggak ada lagi suara. Shhh. Nah, kita akan sama-sama lihat gimana sih Kak maksud dari ayat ini gitu. Nah, boleh Kak tampilin gambar selanjutnya. Oke, jadi kalau bisa digambarkan adik-adik, gambar yang paling atas nih, ini kan ada 3 gambar ya, betul ya? Yang paling atas tuh mungkin tulisannya di sini kurang kebaca, itu tulisannya goodness and mercy. Tulisannya apa? Goodness and mercy. Nah, jadi kalau aku bisa gambarkan dari cerita ini, kalau dilihat ya, di gambar kedua, si goodness dan mercy dia kejar yang anak perempuan ini, betul ya? Nah, di gambar ketiga, coba kita lihat. Si goodness and mercy dia yang ngejar anak perempuan ini. Betul ya? Bukan anak ini yang ngejar goodness and mercy kan? Bukan kan? Tapi panahnya kemana? Dari kiri ke kanan. Artinya apa? Yang mengejar siapa? Yang mengejar adalah kebaikan dan kemurahan belaka. Kebaikan Tuhan. Nah, pertanyaan aku. Anaknya ini dia fokusnya kemana? Kepada Tuhan Yesus, sama kayak Petrus tadi ya. Petrus ketika dia bingung dia datang kemana? Dia mencari Tuhan Yesus. Nah, sama adik-adik seperti kita hari ini. Kita udah belajar nih dari cerita Petrus tadi. Ketika ada sesuatu yang mungkin kita bingung atau apapun yang kita butuhkan, apa yang perlu kita lakukan? Kita hanya perlu fokus kepada Tuhan Yesus. Karena ketika kita fokus kepada Tuhan Yesus, kita percaya berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah disiapkan Tuhan bagi kita, itu yang akan mengejar kita. Siapa yang mau dikejar sama berkat Tuhan? Yang mau boleh angkat tangan. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Jadi aku mau ingetin lagi buat adik-adik, semua yang kita terima adik-adik, bukan karena hasil usaha kita, tetapi karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan Yesus, amin. Semua janji ini nih,
Kayak coba masih diinget nggak tema gereja kita tahun lalu apa? The year of Amen. Artinya apa? Dari semua yang dijanjikan Tuhan pasti tergenapi ya. Nah termasuk janji ini adik-adik. Kita hanya tinggal menerima saja dan percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Amin. 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 Nah kita selalu ingat selalu adik-adik bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik dan begitu menyayangi kita. Kebaikan dan kasih setianya seperti di gambar ini ya. Goodness kan artinya apa? Kebaikan, mercy, kasih setia. Pasti selalu mengikuti kita sepanjang umur hidup kita. Amin. Amin. Yuk adik-adik, aku mau ajak adik-adik semua. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur karena kita percaya bahwa kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan pasti mengikuti kita sepanjang umur hidup kita. Amin. Yuk sama-sama kita lipat tangan kita. Tutup mata kita. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami sudah belajar bahwa kebaikan-Mu, kasih setiamu, berkat-Mu akan mengikuti kami Tuhan sepanjang umur hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau begitu sayang sama kami dan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Thank you Kak Kris. Thank you Kak Kris. Oke, ibadah kita udah selesai. Yeay. Waktunya kita mengerjakan activities. Iya. Hai, sini. Oke, sekarang nanti hari ini akan dibagiin buku baru. Betul. Dan jangan lupa Jangan untuk lupa dikasih dinamain. nama, Ya, jangan lupa untuk dibawa pulang juga. Dan minggu depan dibawa lagi ya. Oke, jangan ketinggalan ya. Oke. Buat adik-adik yang di rumah, mungkin bukunya masih dalam Perjalanan, pengiriman. Iya. yes. Ditunggu aja ya. Ditunggu aja. Ditunggu Oke. aja, minggu depan bisa Mulai mulai mengerjakan aktivitas mengerjakan juga. activity. Oke deh, berarti buat adik-adik yang di sini dan yang di rumah, selamat mengerjakan aktivitasnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.